Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masih di Islam itu indah dan kita masuk di segmen Iqra. Alhamdulillah kali ini yang mau membacakan ayat suci Al-Qur'an di segmen Iqra ini ada sahabat saya Ustadz Baimong. Ustadz Amin, Syekh Baimong. Syekh, Kiai, Suhu dan lain-lain. Ntar dulu ini dibilang Syekh karena apa? Karena udah tua atau karena Oh iya, ini? Syekh. Lu mah tua mulu lo, jangan dong. Kan ada macam-macam karena ilmunya, karena memang umurnya. Karena Karena umur sih. ilmunya amin, karena ilmunya amin. Ya, silakan, Oke, Baim. surah An-Nahl ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wait. Ini yang sering kita lupakan. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tasydid, nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. No, bismillahirrahmanirrah. Langsung nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid. Ulang, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Dia bilang nih salah. Berhenti. Oh, padahal saya nanya dulu tuh, Kang. Saya disalahin tuh, Kang. Enggak ada salah. Kan semua huruf ada haknya untuk dibaca. Iya. Itu dibaca namanya. Saya nggak suka. Oke. Mana tadi? Oh, iya. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Benar. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, surah An-Nahl ayat 93. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'." ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كانوا يعملون. Ini indah sekali ayat ini. Surah An-Nahl ayat 93 ini menceritakan seandainya Allah mau, semua hambanya beriman, semuanya beriman. Seandainya Allah mau. Seandainya Allah mau, semua makhluknya menjadi muslim. Semua manusia menjadi muslim, Allah bisa melakukan itu. Akan tetapi apa? Walaki yudhillu man yasha. Tapi ada sebagian yang disesatkan sama Allah. Wa yahdi man yasha. Dan ada sebagian yang diberikan petunjuk sama Allah. Wala tus'alunna amma kanu ya'malun. Kita ambil pelajaran di sini bahwasanya manusia bebas memilih. Mau beriman, mau tidak terserah. Mau sholat, mau tidak terserah. Mau puasa, mau tidak terserah. Allah tidak pernah memaksa dan Allah tidak menghendaki itu. Dan yang kedua pelajarannya apa itu? Kita tidak punya hak untuk menyesatkan orang lain. Mungkin saat itu dia tidak sholat, tapi belum tentu dia tidak sholat sampai dia mati. Mungkin saat ini kita sholat, tapi siapa yang jamin kita sholat sampai kita mati? Tidak ada.
Tidak ada jaminan. Mungkin dia belum berhijab, tapi sebelum dia meninggal dia menutup aurat. Malah lebih beriman daripada kita. Mungkin sekarang kita menutup aurat, tapi belum tentu kita menutup aurat sampai kita mati. Tidak ada hak manusia untuk menyesatkan orang lain. Wala tus'alunna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Menarik buat kita semua. Dari tema yang kita angkat, kenapa orang sudah salat, rajin ibadah, tapi tetap melakukan maksiat. Inilah tema yang kita angkat kali ini. Buat yang di rumah, karena banyak orang salah paham, kenapa salatnya, ada apa dengan salatnya? Jangan salahkan salatnya. Tapi yang disalahkan orangnya. Jangan pernah menyalahkan agama, tapi yang disalahkan adalah penganutnya. Jadi ketika kita melihat ada orang yang melakukan salat tapi tetap melakukan maksiat, bisa jadi bukan salatnya yang salah, tapi bisa jadi orang yang salat itu belum memaknai salatnya. Nah sekarang, walaupun sudah melakukan ibadah dan kebaikan, kenapa terkadang hati ini masih mudah nyasar, tersesat melakukan dosa? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Pasti udah tahu. Mau tahu apa yang sudah ditahu? Manusia kan tidak ada manusia yang tidak punya kotoran. Manusia tidak ada manusia yang sempurna. Manusia tidak ada yang semuanya suci. Tidak. Kita bukan seperti Nabi yang maksum, yang terhindar dari segala bahaya. Karena mohon maaf, kadang-kala kita merasa kenapa salat ini belum berfungsi buat saya. Ini disebabkan karena 3. 3 ini apa itu? Mau tahu? Ada orang salat, tapi dalam hal ini salatnya tidak dijadikan pencegah. Kata pencegah di sini, gini. Inna salata tanha anil fahsai wal mungkar. Mencegah, kata mencegah di sini bukan berarti patok bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan atau terkunci mati untuk tidak melakukan kesalahan. Karena salat itu pencegah, hanya mencegah tapi bukan menahan. Nah, jadi kembali lagi pada orang yang melakukannya. Jadi kata pencegah di sini mohon maaf. Jadikan salat itu bukan hanya mencegah tapi mengikat. Makanya bukan melakukan salat. Perintah rukun Islam yang kedua bukan melakukan salat tapi mendirikan salat. Nih, dimaknai dulu. Rukun Islam pertama syahadat, rukun Islam yang kedua melakukan salat. Bukan. Tapi mendirikan salat. Jadi jadikan salat itu didirikan. Bukan hanya sekedar dilakukan. Yang kedua, banyak orang salat tapi kayak orang mabuk. Dia salat tapi kayak orang mabuk. Bagaimana maksud dari kata kayak orang mabuk? Dia salat hanya sekedar salat tapi belum memaknai bacaan-bacaannya, gerakannya, maksud dan tujuannya dari salat itu. Salat itu adalah doa, permohonan. Jadi kayak kita berdialog kepada Allah, meminta kepada Allah, bukan hanya sekedar gerakan bagi orang yang lagi yoga atau yang lagi olahraga. Tidak, tapi maknai salat itu adalah bagaimana kita berdoa, memohon, bermunajah, berhubungan dengan Allah dalam artian kita sangat butuh Allah. Makanya salat itu kumpulan doa-doa dengan syarat dan rukun tertentu yang dia awali dengan takbir dan dia akhiri dengan salam. Apalagi yang menyebabkan orang tetap melakukan dosa meskipun dia salat. Selain tadi yang pertama adalah salat tidak dijadikan pencegah, yang kedua salatnya masih mabuk, yang ketiga masih terlalu mendahulukan dunia daripada akhirat. Masih cinta dunia dengan akhirat. Makanya banyak orang salat tapi pikirannya masih kemana-mana. Betul tidak? Salat masih mikirin jualannya, salat masih mikirin handphonenya. Salat masih nyalain TV-nya. Harusnya ditinggalkan semua itu. Ditinggalkan. Makanya untuk mendapatkan tahap-tahap ini, untuk supaya tidak melakukan dosa setelah kita salat, maka tolong dirikan salat bukan hanya sekedar melakukan,
memaknai tujuan dari salat itu. Dan yang ketiga, tinggalkan dulu masalah-masalah dunia. Makanya dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah karangan Imam Al-Ghazali disebutkan, sebelum kau salat baca dulu surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas. Allahu Akbar. Jadi menjadikan pembatas antara kegiatan dunianya dan kegiatan salatnya, ibadahnya. Mohon maaf jangan dicampur adukkan. Makanya kalau kamu lapar, mending makan dulu deh baru salat. Daripada salat ingat makan, mending makan ingat salat. Betul tidak? Atau kalau memang ada hajat, makruh hukumnya orang yang menahan hajat lalu salat. Allah beri Allah. Mending selesaikan dulu urusan yang tidak bisa diwakili. Iya betul. Daripada mengganggu konsentrasi. Mengganggu konsentrasi. Betul. Tapi ini saya senang banget ya, luar biasa. Ini baru diambil dari sholat aja nih ya. Baru diambil sholat. Sedangkan ibadah kita yang kita lakukan itu untuk mencegah perbuatan yang munkar itu banyak sekali ya Pak Ustadz ya. Banyak. Salah satunya adalah sholat tadi itu kalau memang dilakukan dengan khusyuk, dengan benar. Karena memang kalau bicara sholat ini adalah salah satu yang membedakan kita dengan agama-agama lain ya. Iya. Masya Allah luar biasa nih Pak Ustadz. Coba kita ngobrol-ngobrol lagi sama bintang tamu kita nih buat Baby nih, Baby Z nih. Baby Z. Baby Z, ada nggak sesuatu di pengalaman yang menjadi titik balik kalau seandainya hati kamu sedang tersesat nih? Ya kadang yang pertama itu adalah galau ya. Misalnya lagi ada masalah terus ngajak temen-temen, yuk kongko-kongko gitu, aku lagi stres nih apa gitu kan. Terus nyanyi-nyanyi karaoke sama teman-teman, terus sampai lupa waktu sholat. Terus kalau aku sholat dulu ya, temen suka ngajakin udahlah lagi asik ntar aja di jamaah atau apa, akhirnya ditinggalin. Dan yang paling sedih itu ya galau itu yang bikin kita tuh kehilangan arah, lupa kalau ada Allah gitu loh kadang-kadang. Nah sebenarnya apa sih yang harus dilakuin kalau pada saat lagi galau gitu tuh, sampai sholat aja, di jamaah aja, iya aja disuruh teman-temannya, jadi asik mikirin duniawi. Harusnya apa yang dilakukan Baby Z nih Pak Ya, Ustadz? nangis sedih curhat tapi malah lupa sama yang Mendahulukan Allah dari yang lainnya. Nah. Ini nih, kadang-kala kita menomorduakan. Ada orang menyembah pekerjaannya, ada orang menyembah suaminya, ada yang menyembah istrinya, ada yang menyembah anak-anaknya. Kenapa? Karena lebih mendahulukan pekerjaannya, suaminya, istrinya, anaknya daripada sholat. Ingat ya, kegiatan dunia itu hanya untuk menanti waktu kewajiban sholat. Jadi kita salat subuh tadi, apapun yang kita lakukan sampai duhur itu hanya sekedar pelaksanaan untuk menunggu kewajiban. Karena wa ma alaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Takkan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Jadi kepada aku kata Allah. Kalau begitu semua itu hanya sekedar menanti untuk ibadah wajib. Tuh dengerin tuh Baby Z tuh. Jadi memang Ya, harus Ustaz. kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Kalau memang kita tuh berpikirnya kayak tadi seperti Pak Ustadz, insya Allah tuh kegalauan tuh gak ada. Karena hidup kita tuh memang menanti untuk ibadah aja kepada Allah, luar biasa loh itu. Kalau dari Baim nih, Baim ada gak pengalaman kayak gitu? Kalau saya sih lebih ke pas mau puasa terkadang ya. Udah mau puasa udah niat tiba-tiba pas hari H-nya tuh bisa aduh nanti aja deh. Puasa sunnah maksudnya ya? Puasa sunnah Senin Kamis ya. Bener. Biasanya tuh itu paling berat buat saya karena buat saya tuh masih ada waktu besoknya itu terlalu dipikirin dan akhirnya nggak pernah dilakuin gitu loh. Gini, kalau engkau mengingat akhirat, melakukan ibadah, yakinkan kamu akan mati besok. Itu dia betul. Tapi kalau dunia, kita masih hidup akan datang. Masih panjang, masih banyak waktu. Jadi pekerjaan itu sesuatu al dunia, yakinkan bahwa kita masih hidup panjang sehingga punya rencana banyak. Tapi kalau urusan ibadah, jangan sampai saya tidak dapat Senin besok. Betul ya Allah. Bisa jadi ini Senin terakhir. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Coba kalau Ustaz Zauki ada mau ditambahkan silakan. Makanya ada kalimat ini juga nasihat untuk saya pribadi. Apa yang saya ucapkan nasihat untuk saya pribadi. Makanya ada kalimat fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena dengan cepat setan itu bisa masuk dan bisa merubah niat kita. Yang tadinya niatnya mau pakai jilbab, nanti ditunda-tunda akhirnya nggak jadi-jadi. Yang niatnya mau puasa, niat puasa, tapi akhirnya begitu cepat setan menggerakkan hati kita, kemudian nggak jadi puasa. Makanya fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi cari partner, cari teman. Tapi niat itu udah dapat pahala juga sih sebenarnya. Niatnya udah Yang dapat penting, pahala. yang penting udah niat baik itu udah dapat pahala. Betul. Dan mudah-mudahan karena adanya kekuatan niat ini kita dibantu sama Allah. Karena udah ada niatnya. Nah puasa besok puasa. Itu dibantu, dimudahkan sama Allah. Amin, insyaallah. mudah-mudahan ya. Iya. Nah ini mengingat bahwa
bahwa kita akan mati besok ini kayaknya adalah salah satu jawaban yang sangat luar biasa nih ya buat semuanya. Mungkin nih ibu-ibu di studio nih, jemaah studio nih, ada yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz Maulana dan juga Ustadz Zaki? Ada ya Bu ya? Ada Bu. Udah gak sabar mau nanya ya Bu ya? Sabar ya Bu ya, sebentar ya Bu ya, nanti kita kasih kesempatan. Buat jemaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.